Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi. Kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Muatan PPKN, mensyukuri keberagaman ekonomi. Ada beberapa penyebab sehingga membuat keberagaman ekonomi di sekitar kita itu beragam. Pertama, pendidikan. Ada yang pendidikannya rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan juga beberapa sama-sama tinggi pendidikannya itu juga bisa beragam ekonomi. Ada yang pendidikannya dokter, maka dia profesinya atau pekerjaannya sebagai dokter. Ada yang pendidikannya sebagai guru, maka pekerjaannya juga kebanyakan menjadi guru atau tenaga pendidik. Ada yang pendidikan dia sebagai insinyur pertanian, maka dia di bidang pertanian. Dan yang kedua, penyebab kedua adalah keterampilan. Keterampilan yang beragam itu juga akan mengakibatkan keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Ada yang terampil membuat rumah, ada yang terampil membuat mebel, ada yang terampil membuat pakaian, ada yang terampil berdagang, ada yang terampil menjadi konsultan, sehingga ekonomi kita juga beragam. Dan sikap juga menentukan keberagaman ekonomi. Orang yang malas bisa jadi dia menjadi buruh atau pekerjaan yang berat. Karena apa? Karena dia malas untuk belajar, malas untuk menambah keterampilannya, sehingga pekerjaan dia menjadi buruh. Pekerjaan buruh juga tidak hina. Karena apa? Setiap pekerjaan itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau tidak ada buruh, maka orang yang jadi bos tidak akan berguna. Siapa yang disuruh kalau semua jadi bos? Tentu orang yang jadi buruh. Kalau semua jadi bos, tidak ada orang yang bakalan jadi yang bisa disuruh-suruh atau diminta pertolongan. Begitu juga kalau semua jadi buruh, tidak ada yang jadi bos, maka tidak ada yang ngasih pekerjaan atau ngasih upah. Keberagaman ekonomi itu ada yang menjadi orang yang kaya atau mampu. Bagi yang kaya atau bagi kita yang tergolong orang yang mampu dalam segi ekonomi, sikap kita yang pertama adalah tidak boleh sombong. Walaupun kita terlahir sebagai orang yang kaya atau mampu, atau kita diberikan pekerjaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita menjadi kaya dan mampu dalam segi ekonomi, kita tidak boleh sombong kepada orang yang rendah dalam segi ekonomi. Karena tingkat kemuliaan orang itu bukan tergantung kepada ekonomi, tetapi kepada sikap dia baik atau tidaknya kepada orang, manfaat atau tidak kepada orang lain. Jadi intinya, orang yang kaya tidak boleh sombong dan tidak boleh menghina orang yang miskin. Orang yang kaya disebut menjadi orang kaya karena ada orang miskin. Dan yang kedua, sebagai orang yang kaya atau mampu, kita harus dermawan, suka menolong, suka memberi, suka membantu orang. Itulah fungsi kita sebagai orang kaya. Bukan sebaliknya, kita sebagai orang kaya sombong dan pelit. Karena itu bukan mencerminkan sebagai orang Indonesia atau sebagai orang yang mensyukuri dengan keadaan dia. Sekali lagi ya, bagi yang kaya dan mampu, cara bersyukurnya adalah rendah hati atau tidak boleh sombong dan dermawan. Nah, bagi kita yang
tergolong orang yang kurang mampu, itu yang pertama kita tidak boleh malu. Karena ulang sekali lagi, orang yang mulia dan orang yang hina itu bukan diukur dari dalam segi ekonomi. Jadi yang kurang mampu tidak boleh malu dengan keadaan ekonomi dia. Syukuri apa yang ada. Karena tidak semua orang ingin dilahirkan sebagai orang yang miskin. Jadi kita orang yang tergolong orang yang kurang mampu atau miskin tidak boleh malu, harus bersyukur kepada Tuhan. Ada hikmah dalam segi ini. Yang kedua, kita terus berusaha dan meningkatkan kemampuan diri kita. Jika kita tergolong orang yang kurang mampu dalam segi ekonomi, yang pertama tadi kita tidak boleh malu. Dan yang kedua, kita terus berusaha dan meningkatkan keterampilan kita, yaitu dengan pendidikan atau dengan belajar yang rajin. Nah, anak-anak, ada 3 cara untuk sukses di era globalisasi. Yang pertama itu pendidikan. Tingkatkan pendidikan kita semampu kita agar kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua, kerja keras. Yang kedua adalah keterampilan. Perbanyak keterampilan kita, baik itu belajar di sekolah atau belajar di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak keterampilan yang kita miliki, maka semakin sukses kita di era globalisasi ini. Yang ketiga adalah kerja keras. Dengan kerja keras, kita dengan mudah untuk sukses di era globalisasi ini. Ya, sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.